Bagaimana cara menggabungkan file dan membuat nomor halaman berbeda dalam satu dokumen Microsoft Word? Mari berbagi pengetahuan. Assalamualaikum teman, apa kabar? Kali ini saya akan sharing-sharing sedikit bagaimana cara untuk menggabungkan ya file yang seperti ini ya. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa yang mau skripsi ya atau tugas-tugas, biasanya file-filenya dipisah-pisahkan, cover sendiri 1, 2, 3 dan daftar pustaka itu dipisah-pisahkan. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menggabungkan semuanya dalam satu file dengan cara yang lebih cepat ya, yang lebih otomatis sehingga tidak memakan waktu untuk copy paste ya, dan juga tidak merubah margin dari file. Seumpama file 1 dan file 2 marginnya tetap sama, pengaturannya tetap sama. Serta yang paling banyak ya, kenapa hal ini sampai dipisah-pisahkan ya, biasanya pengaruhnya adalah di sini ya teman-teman. Nah, ini kan halaman, yang nomor halaman ini kan kalau halaman judul kan tidak pakai nomornya ya. Ini tidak pakai nomornya. Nah, terus tiba-tiba di sini sudah ada di bagian tengah angka Romawi. Nah, ini salah satunya faktor kenapa biasanya orang filenya dipisah-pisahkan ya. Nah, ini ya filenya. Di sini angka Romawi. Nah, di sini. Nah, pada saat di bab 1 itu halamannya sudah berada di tengah bawah dan sudah merupakan angka biasa, bukan angka Romawi lagi. Dan halaman selanjutnya biasanya kalau skripsi itu di kanan atas ya, di kanan atas. Nah, ini kan kalau seumpama kita buat daftar isi saja yang secara otomatis itu. Nah, kalau tidak menggunakan section ya, tidak menggunakan section, nah itu akan berantakan. Dia akan mengikuti, kalau di sini angka Romawi semuanya, maka akan mengikuti angka Romawi semuanya. Ya, kalau di sini angka biasa di tengah bawah akan mengikuti di tengah bawah semuanya. Nah, untuk ya menghindari tadi buat file ya, buat file yang seperti ini ya, cover sendiri, terus bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri. Nah, itu kita akan bahas tuntas ya gitu. Biasanya cara mengakalinya ini kalau yang manual kan semama yang bab 1 ini ya, bab 1 ini dia kan di tengah bawah, terus selanjutnya adalah di kanan atas. Nah, biasanya yang ini kita tutup pakai text box ya. Ini kalau yang manual, yang filenya terpisah-pisah, kita tutup pakai text box yang ini. Nah, di sini kita tutup juga dengan text box. Di sini juga kita tutup dengan text box, tapi halamannya kita munculkan sehingga seolah-olah kita pakai section, padahal tidak, ya manual gitu. Nah, itulah alasan kenapa orang yang belum mengetahui section dan menggabungkan file itu babnya itu dipisah-pisah gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Yang bagian pertama adalah kita menggabungkan dulu ya file yang ini, sehingga pada saat kita mau buat file sectionnya itu akan lebih cepat lagi ya. Jadi pertama-tama kita buka dokumen baru ya. Ini sudah saya siapkan dokumen baru. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah marginnya ya, ini 4433, sama papernya juga yang di sini diperhatikan juga. Nah, setelah kita sudah tahu pengaturannya, silakan kita duplikasi ke sini ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah mengatur margin. Caranya di menu layout, terus ada anak panah, ini bisa juga dari margin sini ya. Gitu, alur custom, bisa juga cepatnya di sini. Nah, di sini kita rubah menjadi 4 ya, 4 di sini. Di sini juga 4, yang di sini tadi 3 ya. 3 pengaturannya, di sini juga 3. Nah, di sini tadi kan kalau nggak salah dia leather ya. Ini ya kita samakan saja. Nah, biasanya kalau yang skripsi bisa 4 ya.
karena yang di sebelah itu pakai ini ya, ladder ini. Oke, jadi kita oke. Nah, setelah kita oke seperti ini, kan marginnya itu sudah mengikuti dengan yang di sebelah. Sekarang kita akan menggabungkan file yang tadi ya, file bab 1, 2, 3 tadi. Nah, caranya adalah teman-teman pilih di menu insert, terus bagian objek sini ya, objek, pilih anak panah yang bawah ya. Saya menggunakan Office 2019 ya untuk kali ini. Nanti teman-teman kalau Office di bawahnya silahkan cari yang di objek sini, pastikan masih di menu insert. Terus pilih text from file. Setelah itu pilih di mana file yang akan kita mau satukan ya. Ini langkah awal dulu, kita satukan dulu filenya yang ini ya. Saya sudah buatkan foldernya, dan di sini ya ada file 1, 2, 3, 4. Caranya untuk membloknya adalah klik shift terus anak panah bawah ya. Setelah di blok file yang akan kita gabungkan, silakan klik insert. Oke, nah ini ya filenya di sini sudah ada ya sampai bab terakhir dan tidak berubah ya. Urutannya, marginnya juga tidak berubah ya. Di sini sudah oke ya. Sekarang kita akan membuat halamannya. Ini kan halamannya angka Romawi, terus di sini angka biasa ya. Biasanya kalau skripsi pada saat di halaman bab itu halamannya di tengah bawah, dan selanjutnya itu yang tidak ada judul babnya adalah di kanan atas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat yang seperti ini ya. Kita akan membuat yang seperti ini karena filenya tadi masih terpisah-pisah. Sekarang kita akan buat semuanya ya teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan mau buat section dulu ya. Kita buat section dulu sehingga untuk memudahkan bagian-bagian mana atau sesi bagian mana yang akan kita buat halamannya berbeda ataupun sama, ataupun letaknya berbeda. Oke teman, sebelum kita membuat section terlebih dahulu, kita mengecek apakah sudah ada section dibuat dari hasil penggabungan file sebelumnya atau memang belum ada atau sudah ada. Jadi caranya adalah kita ke menu view. Setelah ke menu view, kita ke bagian draft. Nah, di bagian draft sini kita lihat ya, ini ada tulisan section break next page. Oh, berarti yang halaman 1 ini ya, halaman judul sebelumnya itu terikut formatnya yang sudah ada section breaknya. Jadi silahkan tempatkan untuk menghapus sectionnya adalah silahkan kita tempatkan kursor ya di bagian sini yang garis ini. Lalu kita tekan delete. Oke, nah ini berarti sectionnya kita sudah hapus ya. Nah ini bab 3 penutup. Nah di sini sudah ada section. Jadi kita hapus lagi, tempatkan kursornya di depan sini ya, di depan. Pokoknya kita tempatkan kursor di bagian garis section ini, lalu kita tekan delete. Oke. Nah setelah itu ini lagi ada ya, ada sectionnya. Kita hapus dulu sectionnya, kita klik ya di garis section breaknya, kita hapus. Oke, sudah clear semuanya sectionnya. Sekarang kita kembali lagi ya ke tampilan awal ya. Kita akan buat sectionnya. Oke, kita klik sini ya, print layout, supaya kembali ke tampilan ya, tampilan awal. Intinya dalam pembuatan section ini, dilihat di bagian mana halaman itu berbeda. Ketika kita akan membuat halaman itu berbeda atau letaknya berbeda ya, apakah dari angka Romawi ke angka biasa atau dari halaman di tengah bawah ke kanan atas. Nah, itu di bagian itu yang akan kita buat sectionnya. Tapi kalau halamannya masih sama, berarti jangan dibuat di bagian situ sectionnya ya teman-teman. Jadi itu tips and trick ya dalam membuat section. Oke teman, saatnya kita membuat sectionnya untuk penomoran halaman ya yang berbeda. Pertama-tama kita cek di sini ya. Kita cek di atas sini, ini masih header ya.
keterangannya yang di bawah sini adalah footer. Nah, untuk membuat halaman yang berbeda-beda tadi, pertama-tama yang harus kita buat adalah sectionnya dulu ya. Jadi halaman judul ini kan tidak memiliki halaman. Nah, nanti pada saat diucapan terima kasih dan lain-lain, kalau pada saat skripsi itu angka Romawi ya di tengah bawah. Nah, jadi kita harus buat sectionnya dulu supaya halamannya walaupun kita buat berbeda itu tidak masalah. Caranya tempatkan kursor pada kiri atas di halaman yang akan kita buat sectionnya. Lalu di sini kita klik layout. Kita klik layout, kita pilih bricks dan kita pilih next page. Oke. Di sini kita klik ya, dan kita lihat tadi kan masih ada keterangan header atau footer ya. Sini. Nah, di sini sudah ada sectionnya. Nah, setelah kita membuat section, teman-teman perlu perhatikan lagi di bagian sini ya, kata-kata same as previousnya ini kita hilangkan sehingga dia tidak mengikuti halaman yang sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cara menghilangkannya adalah klik yang link to previous ini tuh, terus yang footernya juga go to footer kita hilangkan juga. Oke, link to previousnya, nah kita hilangkan. Nah, setelah itu kita biarkan ya, nanti kita buat lagi yang ini, kita buat lagi yang di bab 1. Nah, di bab 1, oke, di bab 1 ini, di bab 1 harusnya di sini kita pilih section yang berikutnya atau section 3, karena penomorannya di sini angka Romawi, nanti yang di sini sudah berbeda lagi jadi angka biasa. Jadi kita buat section 3, caranya adalah kita kembalikan lagi ke teksnya, kita klik di awal dokumen yang akan dibuat sectionnya, lalu kita klik layout. Setelah klik layout, pilih bricks dan kita pilih next page. Nah, kita aktifkan lagi ya headernya. Di sini sudah ada keterangan section 2, di sini section 3. Nah, sama seperti tadi, karena di sini penomorannya adalah di bawah sini ya dengan angka biasa, bukan angka Romawi lagi, dan kita harus ada yang kita harus pilih, yaitu ini ya posisinya. Di sini kan di bawah ya, di tengah bawah. Selanjutnya kan akan dibuat di kanan atas ya. Jadi yang kita buat sama seperti tadi, kita hilangkan dulu link to previousnya, yang go to footernya juga kita hilangkan link to previousnya. Nah, setelah itu kita klik ini different first page-nya, sehingga yang ini tidak mengikuti nanti yang di sini ya, tidak mengikuti nanti yang di sini dia. Jadi yang ini kita sama seperti tadi, same as previousnya kita hilangkan, terus yang headernya juga kita hilangkan. Ini bab 2 ya, kita buat sectionnya lagi sama seperti tadi, tempatin kursor di awal ya kalimat yang akan dibuat sectionnya. Kita klik bricks dan kita kirim next page. Nah, ini kita lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini juga ya sudah ada ya. Tidak usah dihilangkan centang link to previousnya, sehingga dia akan sama dengan format halaman yang ada di bab 1. Nah, bab penutup sini. Ini ya section 4, di sini harusnya section 5 ya teman-teman. Oke, nah kita aktifkan lagi sama seperti tadi, tempatkan kursor di sini, lalu layout. Setelah layout bricks, nah setelah bricks kita next page. Oke, kita cek lagi. Oke ya, sudah menjadi section yang kelima atau bagian yang kelima. Nah, di sini juga untuk yang daftar pustaka ya, sectionnya harusnya kita buat sendiri yang daftar pustaka. Ctrl Enter dulu. Oke. Nah, supaya dia mengikuti format
yang bab 1 ya. Jadi di sini harusnya sectionnya adalah section 6 bukan section 5. Oke, yang daftar pustaka sama seperti tadi, kita klik layout, kita pilih bricks dan kita pilih next page. Oke, kita cek apakah sudah menjadi section yang ke-6. Oke ya, section ke-6. Nah, setelah kita membagi section seperti ini, silakan teman-teman untuk memberikan halaman ya, halaman sesuai dengan section masing-masing. Nah, ini ucapan terima kasih yang kita mulai dari sini. Halaman judul itu kan tidak memiliki halaman dia ya. Tapi yang mulainya di sini adalah ucapan terima kasih ya. Kalau di skripsi ada ucapan terima kasih, atau di makalah ya kata pengantar, disesuaikan saja. Jadi biasanya setelah halaman judul itu menggunakan angka Romawi, ucapan terima kasih, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain ya, itu angka Romawi. Dan tempat halamannya itu adalah di tengah bawah. Jadi kita pilih di sini page number. Setelah aktifkan sectionnya, terus setelah itu kita pilih ini ya, bottom kan di bawah kan. Nah, setelah itu kita pilih yang tengah. Nah, teman-teman lihat di sini masih ada angka 1. Harusnya di sini angka Romawi mulai dari kedua ya, Romawi 2. Jadi kita pilih page number terus format page. Setelah itu di sini kita rubah menjadi angka Romawi. Nah, setelah itu kita pilih di sini mulai dari saatnya 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, kita lihat bawahnya. Oke, sudah ada 3. Nah, ini kita sesuaikan lagi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman sesuaikan jenis hurufnya dengan ukuran ya. Ini jenis style hurufnya ada Times New Roman, ukurannya adalah 12. Oke. Nah, di sini angka Romawi ya teman-teman, dan di atas sini tidak memiliki halaman ya, halaman judul itu. Nah, kita selanjutnya halaman 3, halaman 4 ya, itu masih angka Romawi semuanya. Nah, sampai ketemu di bab 1 ya. Ini bab 1 karena bab 1-nya. Oke. Nah, ini bab 1. Nah, di bab 1 sini ini kan dia tidak mengikuti. Kenapa tidak mengikuti? Karena kita sudah atur section di sini yang bab 1 ini ya. Ini section selanjutnya tidak mengikuti same as previousnya. Dan di sini ada different first page-nya, kita pilih sehingga tidak mengikuti halaman ya. Dan halaman berikutnya itu bisa berbeda karena hanya halaman ini yang berada di tengah, selanjutnya di kanan atas ya. Nah, pada saat ada kata bab seperti ini, halamannya itu berada di tengah bawah dengan menggunakan format penomoran biasa ya. Jadi teman-teman aktifkan di tengah bawah sini, silakan pilih page number dan pilih bagian bawah, kita pilih tengah ya. Oke teman-teman. Nah, di sini sudah ada halaman 1 ya. Halaman 1 di sini. Oke, halaman selanjutnya tidak mengikuti ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga langsung sesuaikan ya style fontnya. Times New Roman, ukur size-nya adalah 12. Oke. Halaman selanjutnya itu kan di kanan atas kalau skripsi ya. Nah, biasanya kalau skripsi di kanan atas. Tergantung dengan kampus masing-masing ya, bagaimana panduan akademik ya penulisannya seperti apa. Nah, di sini kita pilih page number, terus di atas ya, atas, terus di sebelah kanan. Oke, nah di sini otomatis jadi halaman 2 ya. 2, 3, 3. Oke, halaman 3 ya di sini. Nah, di sini kita sesuaikan juga ya Times New Roman. Oke. Halaman 3. Nah, itu ya teman-teman. Nah, harusnya di sini dia halaman 4. Di sini ya teman-teman. Harusnya di sini halaman 4. Di sini. Nah, cuman formatnya kembali ke nomor 1, nomor 2 di sini.
harusnya di sini dia mengikuti format yang di atas. Itu ya teman-teman, harusnya dia mulai dari nomor 4. Nah, bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Teman-teman tidak usah pusing. Di sini sisa teman-teman rubah saja di format page numbernya. Di sini berarti mulai dari halaman 4 ya. Kita klik 4 di sini. Oke. Nah, selanjutnya sudah halaman 5. Di sini teman-teman lihat ya, same as previous, artinya dia akan mengikuti halaman yang sebelumnya. Jadi stepnya setelah kita gabungkan file ya, sehingga membuat file yang berbeda-beda seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3 ya, karena terkendala pada saat memprint ya, untuk memprint out hard copy-nya itu kendala di masalah di penomoran halaman ya, untuk membuat halamannya. Jadi ini salah satu solusinya untuk menggunakan section ya. Untuk video ini supaya tidak panjang, saya akan bagi ya ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk membuat daftar isi otomatis ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengetahuan TKP, Grow with Knowledge.